الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, senantiasa rasa syukur serta segenap pujian memenuhi rongga dada kita di pagi yang cukup cerah, di pagi yang Allah Subhanahu wa taala bahagiakan, Allah Subhanahu wa taala gembirakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gembirakan dengan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, Allah gembirakan tatkala ia merayakan Idul Fitrinya ketika ia berbuka, dan Allah Subhanahu wa taala gembirakan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan kita, dan layak Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Allah segerakan kebahagiaan ini dengan kita mengagungkan kepadanya, dengan kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Semata-mata kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang begitu berbahagia dan lebih membahagiakan kita ketika kita mengawali di hari penuh kebahagiaan ini dengan meletakkan kening kita. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang dan hamba-hamba yang istimewa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum terketuk dan terbuka hati dengan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk dan tuntunan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian membesarkan Allah, agar kalian mengagungkan Allah, agar kalian memuji dan memuliakan Allah. Terhadap apa kita mengagungkannya? Untuk apa kita membesarkannya? Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita, atas keistimewaan iman yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari sekian banyak hamba-hambanya. Bahkan Nabi pun tidak memiliki keistimewaan untuk memberikan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mampu untuk memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk orang yang kau cintai sekalipun. Sebuah keistimewaan tatkala pagi yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, kita bertakbir kepada Allah, kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala Allah sempurnakan ibadah kita. Hanya karena Allah dan izinnya Allah beri kita pertolongan dan taufik selama bulan suci Ramadan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah
kami beribadah. Hanya karenamu ya Allah kami taat. Hanya karenamu ya Allah Engkau izinkan kami untuk senantiasa berzikir, membasahi lisan-lisan kita, membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkaruniakan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah segenap pertolongan Engkau karuniakan kepada kita. Maka layak bagi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang tidak akan hilang, nikmat yang tidak akan sirna, nikmat yang pasti akan menyelamatkan dan menolong kita. Yatba'u al-mayyita thalathatun, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan juga hartanya. Wa amaluhu, dan juga amalnya. Ithnani tarak, 2 yang akan tinggal. Wa yabqa wahid, dan hanya 1 yang akan tinggal menyelamatkan kita, menemani kita hingga masa akhir hayat kita, hingga dibangkitkannya kita kelak pada yaumil mahsyar. Inilah amal, terutama hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Tidak ada yang lebih kita harapkan. Kita mohon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penyelamat kita, penolong kita, pembela kita, selain daripada amal yang telah Allah bukakan selama bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan dengan Ramadan syafaat. As-saum wal Quran yashfa'an. Puasa dan juga Al-Quran akan memberi syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pahala balasan yang lipat ganda. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang nanti akan membalasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan Ar-Rayyan bagi mereka-mereka yang istimewa selama bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Lailatul Qadar. Maka hadirin sidang Idul Fitri rahimahullah, tidak ada yang lebih kita harapkan di hari penuh dengan kefitrahan. Setelah Allah bukakan amal bagi kita dan kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan amal pada seorang hamba, maka Allah pun akan membukakan penerimaan. Idza fatahallahu babal amal, fatahallahu babal qabul. Allah ketika membukakan kebaikan, Allah mudahkan kita dalam amal, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu penerimaan baik kita. Tidak ada hal yang lebih meringankan kita, amalan yang paling utama selain daripada husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung prasangka daripada hamba-hambaku. Kalau aku disangka baik, maka baginya kebaikan itu. Namun kalau aku disangka buruk, maka keburukan juga yang akan dia dapatkan. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, mari kita agungkan, kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa hadir keimanan tetap di dalam jiwa kita. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, husnudzan kita kepada Allah tentu ada tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Para ulama bersepakat bahwa meskipun rahasia Allah menerima atau tidak daripada amal seorang hamba, seorang hamba tentu sebagai seorang yang beriman ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut kalau kemudian kita tidak terima. Kekhawatiran ini sesuatu yang baik, sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kemudian merasa bangga, kita tidak merasa sombong, apalagi kemudian merasa bahwa semuanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab apa hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, perasaan takut, khawatir, cemas kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang terus akan mendorong kepada kita, membangkitkan dalam diri kita untuk menyusuli dengan istighfar, untuk terus menyempurnakan apa yang telah kita lakukan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka-mereka yang telah melakukan sesuatu, mereka yang telah mengorbankan sesuatu,
lalu kemudian hati-hati mereka terasa takut, hati-hati mereka terasa khawatir, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya tentang ayat ini dalam surat Al-Mu'minun, adakah mereka orang-orang yang telah berbuat zina ya Rasulullah? Adakah mereka orang-orang yang telah mencuri ya Rasulullah? Adakah mereka orang yang telah minum minuman keras ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak wahai Aisyah, dia bukan orang yang mencuri, dia bukan orang yang meminum minuman keras, dia juga bukan orang yang berzina, tetapi mereka adalah orang yang telah melaksanakan amal ketaatan, amal kesolehan, amal ibadah, salat, puasa, zakat, haji, namun kemudian hatinya takut dan khawatir kalau amalnya tidak diterima. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Allah menyegerakan dalam satu ayat surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mereka memberi, barang siapa yang mereka berkorban, barang siapa yang mereka telah beramal, lalu korban amal apa yang ia lakukan dari ikhtiar amal ibadah dilandasi oleh karena ketakwaan, wasaddaqa bil husna, dan iman ihtisabnya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dengan segenap kemudahan. Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan terkait ayat ini, orang yang telah beramal akan dimudahkan oleh Allah dengan amal-amal berikutnya. Tanda diterimanya seseorang daripada amalnya, Allah akan bukakan amal-amal berikutnya. Allah akan tolong untuk menjaganya. Allah akan bantu untuk menetapkan di atas amal-amal kebajikannya hingga masih akhir ayatnya. Allah akan berikan kemudahan untuk menjaga istiqomahnya. Maka inilah yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya tanda diterimanya sebuah amal, terjaganya amal-amal itu, tetapnya amal-amal itu, terpeliharanya amal-amal itu. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, patut menjadi sebuah muhasabah diri, patut menjadi sebuah muhasabah diri bagi kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan, Allah mudahkan bagi kita untuk memakmurkan masjid. Begitu ringan langkah kaki kita dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu ringan kaki-kaki kita untuk datang memenuhi panggilan azan. Begitu ringan lisan-lisan kita untuk membaca Al-Quran. Begitu ringan dan mudahnya Allah berikan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan berzikir, dengan tahajud, dengan i'tikaf, dengan sedekah. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan dan patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah tambah dan tetapkan. Namun ingat bahwa apa yang telah kita lakukan selama Ramadan itulah kehidupan normal kita. Itulah standar hidup seorang mukmin yang sejati, ketika senantiasa menjalin hubungan keharmonisan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah rangkaian amal ibadah yang begitu rupa menenangkan jiwa, membeningkan pikiran dan hati kita, seakan-akan kita menjadi sosok makhluk yang lain, seperti seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat dosa. Begitu ringannya kita untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, maka tanda lulus atau tidaknya, penempaan, latihan, training, pembiasaan selama Ramadan adalah apa setelah bulan suci Ramadan ini. Adakah sisa yang telah kita jalankan membekas setelah Ramadan ini? Ataukah na'udzubillah min dzalik, tidak lagi ada keinginan bagi kita untuk melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Adakah kemudian kita hilang sekejap mata dengan tenggelamnya matahari di sore hari kemarin untuk sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Adakah hilang lenyap kesadaran kita untuk kembali akrab dan bersahabat dengan Al-Quranul Karim,
untuk terus membahasai lisan-lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah keinginan kuat untuk tetap menjaga qiyamul lail, tahajud meskipun hanya 2, 3 dan 1 rakaat dalam rakaat-rakaat witir kita? Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, bahwa Ramadan adalah pembiasaan. Lulusnya adalah setelah apa? Setelah Ramadan ini. Karenanya para ulama kemudian mengatakan Syawal ini adalah pemantapan. Syawal ini adalah kekuatan bagi kita untuk kita terus kemudian meningkatkan, mempertajam, menempa apa yang telah kita biasakan selama bulan suci Ramadan ini. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ada nilai yang Allah Subhanahu wa taala tuju. Ada bekas yang mesti kita hadirkan dalam kehidupan nyata. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, kita sama-sama memahami Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ibadah Ramadan yang begitu indahnya, begitu dahsyatnya, dengan segenap dukungan Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan jiwa-jiwa yang disebut oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa, agar lahir kembali ketakwaan di dalam diri-diri kita. Akan ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya takwa artinya adalah pemeliharaan. Kita terjaga dari semua sifat akhlak-akhlak yang buruk, yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa menistakan kita, yang bisa membawa kepada api neraka. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, maka latihan Ramadan dengan ibadah puasa telah memberikan sebuah pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai benteng kita dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Allah mengajarkan melalui ibadah puasa tidak ada dusta di antara kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan dusta, tidak mampu meninggalkan dan mengendalikan dari tipu daya, maka Allah tidak perlu ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayazni mu'min?" Apakah orang yang beriman berzina? Mungkin, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayasriqu mu'min? Apakah seorang mukmin mungkin mencuri? Mungkin. Apakah seorang mukmin meminum minuman keras? Ya Rasulullah, mungkin seorang mukmin dia akan mencuri, dia akan berzina. Tetapi Nabi ketika ditanya, apakah seorang mukmin akan berdusta? Apakah seorang mukmin akan menipu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Seorang mukmin tidak akan mencuri. Rasul kemudian membacakan satu ayat, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun. Sesungguhnya yang membiasakan dusta, sesungguhnya yang membiasakan penipuan, tipu daya hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, maka kejujuran ini yang menjadi salah satu di antara pelajaran berharga yang mesti kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, kejujuranlah yang membawa kepada kebahagiaan. Kejujuran yang membawa kepada ketenangan, kejujuran yang membawa kepada maslahat dan manfaat, kejujuran yang akan membawa keberkahan. Dan jauh lebih dahsyat lagi, kata baginda Nabi, kejujuran yang akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hilang dan lenyap dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika ada seorang peneliti dari Washington membuat sebuah indikator, 200 indikator Islam
untuk menilai negara-negara lebih daripada 300 negara seluruh dunia. Maka ternyata Indonesia harus rela untuk berada pada nomor 114 negara terjujur di dunia. Dari sekian 200 hingga 100 hingga 200, rata-rata adalah diterima orang-orang negara-negara Islam. Adakah ini bukan nilai kita? Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat al-amin, orang yang bisa dipercaya. Karena hilangnya inilah hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, bangsa kita terasa tercabut keberkahannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah latih 30 hari hampir lamanya. Kita mampu untuk jujur di hadapan Allah meskipun tidak ada orang, meskipun tidak dilihat, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak menyentuh sedikit pun apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan selama siang hari bulan suci Ramadan. Maka ini yang harus membekas, harus hadir, harus lulus dalam kehidupan sehari-hari kita. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, pelajaran puasa juga telah mencegah, mengendalikan kita untuk terus kita memiliki sifat empati kepada sesama. Untuk senantiasa kita meraba kepada perasaan-perasaan saudara kita. Melalui ibadah puasa kita dirasakan dengan yang namanya perihnya tidak makan, pedihnya kita tidak minum. Untuk apa? Kita untuk meraba saudara-saudara kita yang sedang papa, agar kita empati merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan, tidak beriman, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang Rasulullah pesankan kepada kita? Kecuali rasakan apa yang membuat kita cinta. Kalau ingin diperbuat oleh saudara kita, begitulah perbuatlah kita terhadap saudara kita. Maka hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, jangan zolimi saudara kita, jangan lukai perasaan saudara kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kelemah lembutan mereka, dalam kesatuan mereka, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwan tada'arahu sairul jasad. Kalau andai kata ada satu di antara anggota badan kita yang terluka, yang sakit, maka pun akan dirasakan oleh saudaranya yang lain. Maka hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Allah mencela ketika ada orang yang menggunjing saudaranya seperti ia memakan dagingnya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Maukah kalian memakan daging saudaramu sendiri? Sidang Idul Fitri rahimakumullah, maka ini yang mesti kita hadirkan. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada saling menzolimi di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang yang banyak puasanya, banyak berzakatnya, banyak sholatnya, banyak ibadahnya, belum tentu menjadi penyelamat, belum tentu akan mampu memasukkan ke dalam surga, jikalau kemudian ia sertai dengan perbuatan-perbuatan zolim terhadap saudaranya. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang jatuh pailit? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat lalu kemudian menjawab, ya Rasulullah, al-muflis man la mala lahu wa la mata. Orang yang bangkrut, orang yang jatuh pailit adalah orang yang tidak berharta, orang yang tidak memiliki dunia. Maka baginda Nabi itu di dunia, wahai sahabatku. Siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah? May ya'ti bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Orang yang datang kelak di hadapan Allah membawa amal salatnya,
membawa amal puasanya, membawa amal zakat dan sedekahnya, akan tetapi walakin syatama hadza, lalu ia mencela ini, wa daraba hadza, lalu ia memukul ini, wa safaka dama hadza, lalu menumpahkan darah saudaranya, lalu mengabaikan kehormatan saudaranya. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'khadhu min hasanatihi, Allah kelak pada hari kiamat yang maha adil, kalau kemudian ia tidak meminta halal dan segera minta maaf, maka Allah akan bayar dari kebaikan-kebaikannya. Karena itu sidang Idul Fitri rahimakumullah, di hari yang penuh dengan kefitrahan, kesucian, di mana tabiat diri kita suci, cinta dengan kasih sayang, mencintai dengan persaudaraan, mencintai persatuan, mencintai keharmonisan. Maka tidak salah kalau kemudian kita mengatakan di antara bukti dan suksesnya Ramadan kita adalah kemampuan kita untuk membuka hati, saling memaafkan di antara kita. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhul al-jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. La yahillu limri'in ayyahjura akhahu fawqa thalathin, tidak halal bagi seorang mukmin menjauhi, mendiamkan saudaranya melebihi daripada 3 hari. Maka jikalau kita tidak ingin lalu kemudian amal kita tergantung, amal kita dikurangi, amal kita dicuri oleh saudara kita, maka tidak ada lain kecuali di hari yang penuh dengan kefitrahan ini, kesucian ini, maka mari kita berlapang dada, maka mari kita jaga ukhuwah di antara kita, maka mari kita saling bersilaturahim di antara kita dalam kerangka untuk senantiasa memupuk persaudaraan. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, ringkasnya mari melalui Idul Fitri 1 Syawal yang Allah Subhanahu wa taala bahagiakan pada kesempatan hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita pupuk, kita jaga, kita pelihara apa yang telah kita mulakan selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai selepas Ramadan kita seperti seorang wanita yang digambarkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, janganlah kalian seperti seorang wanita yang letih, yang susah payah mereka memintal, lalu setelah kuatnya diuraikan kembali. Adalah perbuatan bodoh, adalah perbuatan sia-sia setelah kita kemudian letih membina kebaikan, lalu kemudian kita tinggalkan. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Allah telah rasakan kita dengan nikmatnya beribadah. Ternyata ibadah adalah menenangkan, ibadah adalah sesuatu yang menyejukkan, ibadah adalah membahagiakan, ibadah sesuatu yang ringan. Maka jangan kemudian kita tinggalkan begitu saja. Jikalau kita kemudian tidak ingin gagal dicatat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan yang telah ditempa melalui ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Yang Rasul katakan as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah penjaga. Jangan serta-merta kemudian bentengnya kita hilangkan, kita hancurkan sesaat setelah Syawal tiba. Kembali kita melakukan perbuatan dosa, kembali kita kemudian biasakan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sidang Idul Fitri rahimakumullah, mari kita jaga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan terus memupuk rasa keimanan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan, begitu ringannya kita untuk melakukan amal-amal kebajikan. Begitu terbukanya hati-hati kita untuk menerima petunjuk-petunjuk Allah. Begitu lembutnya kita untuk kemudian menerima nasihat-nasihat agama. Dan itulah di antara sebab yang membuat kita ringan dalam amal soleh. Maka kebiasaan ini jangan sampai hilang begitu saja.
Kita di Ramadan kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah menjelang berbuka, habis tarawih, bahkan ditambah lagi i'tikaf 10 hari. Mungkin setiap malam ada taujihat, ada tazkirah, ada nasihat-nasihat kepada kita, membuat hati-hati kita begitu lembut, membuat jiwa-jiwa kita begitu terdorong dan termotivasi untuk melakukan kebajikan. Maka jikalau kita ingin menjaganya, memeliharanya, tidak ada lain kecuali mari kita makmurkan masjid dengan talabul ilm. Mari kita makmurkan masjid dengan majlis-majlis yang akan melembutkan hati kita. Maka niscaya insya Allah akan lembutlah hati ini, akan beninglah jiwa-jiwa kita. Dan yang terakhir, sidang Idul Fitri rahimakumullah, jaga komunitas orang-orang yang baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama saudaranya. Kalau ia bergaul dengan lingkungan yang baik, maka baiklah ia akan menjadi orang. Namun jikalau ia bergaul dengan yang buruk, maka jadilah ia juga dalam keburukan. Rasul memperumpamakan bergaul dengan orang yang baik seperti kita berteman dengan orang tukang penjual minyak wangi. Kalau kita tidak mendapatkan minyak wanginya, maka minimal kita akan tercium bau wanginya. Namun sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka kita seperti bergaul dengan orang pandai besi, orang-orang yang kemudian bakar besi. Kalau kita tidak terkena apinya, maka kita terkena bau sengat busuknya. Hadirin sidang Idul Fitri, mari kita jaga, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, alaikum bil jamaah, selalulah kalian menetapi bersama-sama dalam beragama. Menetapi membangun komunitas orang-orang yang soleh, membangun komunitas orang-orang yang istiqomah, menjaga kesolehan pribadi kita dengan selalu meleburkan bersama lingkungan-lingkungan yang baik. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna dzi'ba ya'kulul qasiyah. Sesungguhnya serigala akan menerkam kambing-kambing yang tersendiri. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui modal kesucian dan fitrah yang telah kita raih, yang telah kita capai, Allah Subhanahu wa taala menjadikan modal utama kita selama 11 bulan yang akan datang. Menjadikan amal ibadah yang telah kita jalankan Allah Subhanahu wa taala terima. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dan panjatan harapan-harapan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap apa yang kita laksanakan syafaat kelak kita pada yaumul qiyamah. Mari kita tutup pertemuan yang amat insyaallah barakah ini dengan senantiasa manjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan permohonan dan panjatan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ya Allah, segala puji ya Allah dan kesyukuran hanya milik-Mu yang agung ya Allah. Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha besar ya Allah. Engkau yang maha agung ya Allah. Pujian hanya milik-Mu semata ya Allah. Kami tidaklah layak untuk dipuji ya Allah. Kami panjatkan segenap pujian dari lisan-lisan ya Allah yang penuh dengan dosa dan berlumur dengan ya Allah, dengan kekurangan ini ya Allah. Kami puji di pagi yang penuh dengan yang cerah ini ya Allah, dengan melafalkan takbir membesarkan-Mu semata, memuji-Mu semata ya Allah, mengagungkan-Mu semata ya Allah, mentauhidkan kepada-Mu semata ya Allah, agar lisan-lisan dan hati-hati kami senantiasa tetap dan teguh ya Allah di atas tauhid agama-Mu ya Allah, di atas petunjuk-petunjuk agama-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mensyukuri atas segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami ya Allah, yang Kau rasakan dalam kehidupan kami Allah. Jadikan ya Allah setiap tetesan nikmat, anugerah karunia ya Allah yang telah Kau karuniakan kepada kami senantiasa menggetarkan hati dan jiwa-jiwa kami, melembutkan perasaan-perasaan kami ya Allah, agar senantiasa kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Sedikit pun ya Allah kami merasa tidak ada satupun nilai kemuliaan kecuali ya Allah kemuliaan yang ada pada diri-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Kami hamba-hambamu yang kotor, ya Allah, bila mana engkau tidak sucikan kami. Kami hanya hamba-hambamu yang dhaif, ya Allah, bila mana engkau tidak kuatkan dan kokohkan kepada kami. Kami hamba-hambamu yang tersesat, ya Allah, bila mana engkau tidak beri petunjuk kepada kami. Kami, ya Allah, hamba-hambamu yang jauh daripada hidayah, bila engkau tidak bukakan hati dan jiwa kami, ya Allah. Engkau istimewakan kami dengan iman, padahal kami bukanlah siapa-siapa. Pamandan Nabi Abu Talib, ya Allah, orang yang dekat, banyak berkorban di sisi Nabi, tidak juga kau berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Kami bukanlah, ya Allah, saudara keluarga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau istimewakan kami dengan iman, engkau istimewakan kami dengan hidayah, engkau istimewakan kami dengan Islam, ya Allah. Tetapkan iman dan hidayah kami hingga masa akhir ayat kami, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma, ya Allah, segenap puji bagimu semata, ya Allah, yang telah membukakan, meringankan, ya Allah, bagi kami, melembutkan hati hingga kami menyempurnakan bulan suci Ramadan tahun ini. Kau panjangkan usia kami dan umur kami bertemu dengan Ramadan kami, ya Allah. Bertemu, ya Allah, dengan Ramadan ini banyak di antara saudara-saudara kami, handai tolan kami, rekan sahabat kami, keluarga kami, ya Allah, yang sampai ajal mereka sehingga tidak merasakan indahnya Ramadan yang begitu mulia, begitu istimewa ini, ya Allah. Engkau wafatkan mereka sebelum menemui, ya Allah, bulan yang teramat istimewa ini. Engkau karuniakan kepada kami panjang umur, badan sehat. Engkau bukakan kami dengan amal-amal kami husnudzan, ya Allah, kepadamu. Kami husnudzan, berbaik sangka, ya Allah, kepadamu. Hanya ya harapan kami, ya Allah, terima semua amal-amal ibadah kami. Engkau lah, ya Allah, yang maha penerima. Engkau, ya Allah, yang menjanjikan kepada kami, engkau bukakan pintu kebaikan, maka berikanlah cintamu kepada kami. Ridai kami, ya Allah, dan jangan kau murkai kami. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon, ya Allah, kepadamu keridhaanmu. Kami mohon, ya Allah, kepadamu surgamu, ya Allah. Kami berlindung daripadamu api nerakamu, ya Allah. Kami berlindung daripada kemurkaan, ya Allah, karena diri-diri kami, karena dosa dan maksiat kami. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Begitu banyak nikmat anugerah karunia yang kau berikan kepada kami, sedikit rasa syukur kami. Malas, ya Allah, begitu berat, ya Allah, kami untuk menjalankan ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Padahal yang kau berikan kepada kami tidaklah begitu berat, ya Allah. Solat yang hanya 5 kali dalam sehari, baca Quran hanya beberapa lembar, ya Allah, yang kau berikan. Puasa pun juga, ya Allah, hanya 1 bulan dari 11 bulan yang kau berikan. Hanya kepadamu pinta kami, ya Allah, harapan kami, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah, ya Allah, sempurnakan, ya Allah, berikanlah, ya Allah, kepada kami, ya Allah, amal-amal yang berkah, ya Allah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha mengetahui, ya Allah. Allahumma, ya Allah, di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, ya Allah, tatkala engkau telah sempurnakan kebahagiaan kami, ya Allah, bahagiakan kami, ya Allah, kelak pada hari perjumpaan kami denganmu, ya Allah. Jadikan, ya Allah, puasa kami syafaat bagi kami jikalau tahun depan kami tidak bertemu kembali, ya Allah. Jadikan solat-solat malam kami cahaya dalam alam kubur kami, ya Allah. Bila mana engkau tidak panjangkan umur dan usia kami, ya Allah. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu kami mengiba, ya Allah. Kepadamu kami mengetuk, ya Allah. Kepadamu, ya Allah, kami mohon. Kepada siapa lagi Tuhan yang kami pinta kecuali kepadamu semata, ya Allah. La ilaha illa ant, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa ant, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan kekhilafan diri kami, ampunkan, ya Allah, segala, ya Allah, aib-aib dan tutup masa lalu kami. Ampunkan pula, ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang telah memberikan dan membesarkan kami, yang telah memuliakan kami, yang telah menyayangi kami, yang telah merahmati kami, ya Allah, di waktu kecil kami, ya Allah. Allahumma, ya Allah, di hari penuh kebahagiaan seperti ini, ya Allah, begitu terasa, ya Allah, tampak raut wajah mereka, ya Allah, yang telah membesarkan kami, berkorban untuk kami, ya Allah. Sekarang mereka terbaring, ya Allah, dalam ajal yang telah engkau tetapkan dalam amal kubur mereka. Engkau janjikan, ya Allah, doa-doa anak yang saleh akan senantiasa engkau ijabah. Awaladin salihin yad'u lahu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, kami berharap ampunkan dosa-dosa mereka, angkat derajat mereka, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah, lapangkan alam kubur mereka, ya Allah. Terimalah semua dharma bakti mereka, amal-amal mereka, pengorbanan mereka, tetesan-tetesan darah mereka, ya Allah, keringat dan juga peluh yang telah mereka keluarkan untuk membesarkan kami hingga kami menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang mengenalmu, ya Allah,
Orang-orang yang berzikir menyebut asma-Mu ya Allah, karena mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan alam kubur mereka ya Allah. Jadikan ya Allah kubur-kubur mereka surga-surga-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah, ridhailah mereka. Turunkanlah kepada mereka ya Allah rahmat kasih sayang-Mu. Engkau yang maha ya Allah, pemberi rahmat dan kasih sayang. Allahumma ya Allah, Engkau maha kaya daripada menyiksa hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, janganlah karena kebodohan kami, kezaliman diri kami, kesalahan diri kami ya Allah, Engkau siksa-siksa diri kami yang tidak akan mampu dengan panas dan teriknya api neraka jahanam ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami mohon, hanya kepadamu ya Allah tempat kami minta. Allahumma ya Allah, satukan ya Allah hati-hati kami, jauhkan dari segenap kebencian, jauhkan dari segenap ya Allah permusuhan ya Allah yang akan membawa ya Allah bencana, kehancuran bagi negeri kami ya Allah. Tanamkan ya Allah kasih sayang, satukan hati-hati kami, padukan jiwa-jiwa kami, satukan langkah-langkah kami, satukan langkah-langkah kami ya Allah menuju izzul Islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami mohon di hadapan dengan segenap pemohonan sebagaimana Engkau kumpulkan ya Allah bersama saudara-saudara kami, bersama orang-orang yang Kau cinta, yang kami cintai ya Allah di dunia ini. Kumpulkan kami semua ya Allah di alam akhirat nanti dalam surga-Mu ya Allah, dalam naungan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, setetes permohonan dan pinta ya Allah, di saat Engkau bahagiakan kami dalam majlis yang begitu mulia di hari yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini ya Allah, kami mohon di hadapan-Mu ya Allah, angkat musibah, ujian saudara-saudara kami yang ditimpa malam ya Allah, ditimpa dengan peperangan ya Allah, mereka yang sedang kekurangan ya Allah, mereka yang tidak bisa merasakan ya Allah kebahagiaan Idul Fitri sebagaimana yang kami rasakan ya Allah, mereka yang mengkais sesuap nasi padahal kami ya Allah begitu luar biasa Kau curahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, terima orang-orang yang telah Kau syahidkan di antara mereka ya Allah, muliakan mereka dunia dan akhiratnya mereka ya Allah, bebaskan mereka ya Allah daripada bencana dunia dan akhirat ya Allah. Tanamkan kesabaran kepada mereka ya Allah, tuangkan kesabaran bagi mereka ya Allah, lipat gandakan kesabaran bagi mereka ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami mohon dan meminta. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma aizzal Islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, wa ahlikil kafarata wal mulhidin, wa ahlikil kafarata wal munafiqin birahmatika ya aziz ya qawi ya ghaffar ya jabbar. Allahumma aminna fi awtanina waj'al baldatana hadha baldatan aminatan mutmainnatan rakha'an wasair biladil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.